Musik Indonesia sejak dahulu memang tidak jauh dari tema kritik sosial, baik itu terhadap isu lingkungan hingga politik. Banyak di antara mereka menuai pujian karena mewakili keresahan masyarakat, dan ada juga yang bernasib naas karena harus berurusan dengan pihak berwajib. Maka, jika berkaca pada industri musik di masa lalu, kebebasan berekspresi saat ini patut disyukuri, mengingat banyaknya musisi yang dicekal kala itu hanya karena lirik lagu yang mengandung muatan kritik. Beberapa musisi yang bernasib naas tersebut diantaranya adalah sebagai berikut. Diana kekasihku, bilang pada orang tuamu. Koes Plus merupakan band yang sangat populer pada tahun 1960 hingga era 1980-an di Indonesia. Band yang berisikan Koes bersaudara ini terkenal dengan banyak lagu hits seperti lagu berjudul Diana, Kisah Sedih di Hari Minggu, hingga lagu yang dibawakan ulang oleh Noah yaitu Andaikan Kau Datang Kembali. Namun siapa sangka, band asal Tuban, Jawa Timur ini ternyata memiliki kisah yang melibatkan mereka ke dalam polemik perpolitikan Indonesia pada era kepemimpinan Presiden Soekarno, yang bahkan hingga membuat mereka mendekam di penjara. Masa kepemimpinan Presiden Soekarno memang terkenal dengan sifat kemandirian politik. Soekarno melarang segala intervensi budaya asing terhadap generasi muda Indonesia. Oleh karena itu, aliran musik seperti rock and roll ala Elvis Presley sangat dilarang pada saat itu. Pernah pada suatu ketika, Koes Plus sedang manggung membawakan lagu The Beatles, tiba-tiba datang lemparan batu dari luar tempat mereka manggung. Dan sontak acara itu pun harus bubar seketika. Selain lemparan batu, terdapat juga teriakan ganyang ngak-ngik-ngok yang menyoraki acara tersebut. Ngak-ngik-ngok merupakan sebutan untuk lagu seperti yang dibawakan The Beatles dan Elvis Presley. Setelah peristiwa pembubaran tersebut, Koes bersaudara dituntut untuk meminta maaf atas perilaku mereka, yang mana melanggar kebijakan yang melarang membawakan lagu asing terutama di muka umum. Setelah peristiwa itu, 5 hari berselang satu persatu anggota Koes Plus pun harus berurusan dengan kepolisian atas tuduhan menentang kebijakan negara. Semua alat musik mereka disita dan harus mendekam di bui selama 3 bulan. Namun, ternyata terdapat kisah menarik di balik penangkapan tersebut. Salah satu personil Koes bersaudara mengungkapkan bahwa penangkapan tersebut hanya suatu kamuflase yang dilakukan untuk Koes Plus, dengan tujuan memuluskan langkah mereka untuk menjalankan misi memata-matai negara tetangga Malaysia. Pemerintah sengaja membangun stigma jika Koes Plus dan pemerintah Indonesia sedang bermusuhan. Hal ini agar Koes Plus mudah diterima di Malaysia. Nantinya setelah sampai di Malaysia, Koes Plus diminta untuk melakukan misi mata-mata. Hal ini berkaitan mencuatnya kabar jika Malaysia akan menjadi negara boneka barat. Soekarno tidak senang jika terdapat negara boneka di sekitar Indonesia, maka dikirimlah Koes Plus untuk mengamati respon masyarakat Malaysia terhadap pemerintah Indonesia. Namun tugas ini tidak sempat dieksekusi menyusul terjadinya peristiwa G30 SPKI pada tahun 1965. Tepat sehari setelah peristiwa G30 SPKI, Koes bersaudara pun tiba-tiba dilepaskan dari penjara, dengan syarat harus melapor kepada kejaksaan setiap minggu. Diana kekasihku, bilang pada orang tuamu. Bimbo merupakan grup musik Indonesia yang terdiri atas 3 orang bersaudara. Grup musik asal Bandung ini terkenal dengan lagu-lagu bertemakan kritik sosial hingga religi. Dari sekian banyak lagu populer yang telah mereka keluarkan, terdapat satu lagu yang sempat membuat mereka dicekal oleh pemerintah pada era tahun 70-an. Lagu yang dimaksud adalah lagu berjudul Tante Sun. Lagu ini sempat menimbulkan kegeraman para pejabat pada masanya karena lirik yang terdapat pada lagu ini. Lagu yang mengkisahkan seorang tante yang hidup dengan keglamoran ini dianggap menyindir perilaku para istri pejabat, yang hidup dengan kemewahan di tengah kondisi masyarakat yang sedang sukar. Lagu ini juga menyinggung tingkah oknum istri-istri pejabat yang sering ikut campur dan memanfaatkan kedudukan suaminya, untuk kepentingan pribadi. Oleh karenanya, banyak para pejabat yang merasa tersinggung akan hal ini. Alhasil Bimbo harus memperoleh ganjarannya, berupa pencekalan tampil di TVRI dengan dalih karena mengejek istri para pejabat melalui lagu Tante Sun. Tujuannya apa? Memang hendak menyindir kalangan tertentukah ketika itu? Betul, menyindir ya. Ibu-ibu penjabat ini gatel ya. Lihat semua yang jadi penjabat bukan ngagarukin suaminya, ikut bisnis di belakang posisi suaminya. Dan ini merusak. Dan kita sekarang lihat tiap hari yang apel ke KPK tuh kan gubernur dengan istrinya terlibat. Lagu ini sebenarnya masih relevan hingga kini. Hal ini dapat dilihat dari masih banyaknya istri pejabat yang hidup dengan glamor di tengah masih banyaknya masyarakat yang hidup di garis kemiskinan.
El Pamas merupakan band asal Pandaan Kota Pasuruan, Jawa Timur. Band yang pernah menjuarai Festival Rock se-Indonesia pada tahun 1985 ini, juga terkena imbas akan sensitifnya pemerintah era Orde Baru kala itu. Hal ini disebabkan salah satu lagu mereka yang berjudul Patua. Lagu tersebut membuat pemerintah kebakaran jenggot karena, lagu yang mengisahkan seorang pengusaha tua yang enggan untuk pensiun ini dianggap menyindir Presiden Soeharto, yang menjabat sebagai presiden begitu lama, hingga berusia senja tetap enggan untuk mengundurkan diri dan pensiun. Oleh karena hal itu, pemerintah Orde Baru harus melarang penayangan lagu ini di televisi. Uniknya, lagu ini diduga diciptakan oleh Iwan Fals, namun ia menyamarkan namanya menjadi Pitat Haeng ketika lagu ini dipublikasikan. Cinta satu malam, oh indahnya cinta satu malam, buatku melayang. Pada tahun 2009, lagu ini sangat populer dan sangat akrab di telinga pecinta musik Indonesia. Lagu yang dibawakan penyanyi dangdut Melinda ini tidak henti-hentinya diputar di televisi ataupun radio kala itu. Hal ini disebabkan alunan musik dari lagu ini yang sangat mudah diterima oleh orang banyak. Lagu ciptaan Cahyadi ini berceritakan tentang seorang wanita yang sedang kasmaran dan menjalani hubungan singkat dengan seorang pria untuk memuaskan hasrat. Lagu ini harus berurusan dengan KPI atau Komisi Penyiaran Indonesia karena liriknya dianggap terlalu vulgar. Melinda kebingungan mengenai penyebab lagunya dicekal, ia menganggap tidak satu pun lirik dalam lagu tersebut yang mengandung unsur pornografi. Melinda juga mempertanyakan mengapa KPI baru mencekal lagu ini setelah beredar selama 3 tahun. Namun KPI tetap bersikukuh untuk mencekal lagu berjudul Cinta Satu Malam itu. Melinda pun memilih mengikuti instruksi lantaran takut jika harus berurusan dengan KPI, dan memutuskan untuk membatalkan jadwal manggungnya yang membawakan lagu tersebut. Cinta satu malam, oh indahnya cinta satu malam, buatku melayang. Uang jutaan bisa dapat perawan. Slank sebagai salah satu band kenamaan Indonesia terkenal dengan gaya musiknya yang santai, asik, dan sangat cocok untuk anak muda. Namun tidak jarang juga band ini membawakan lagu yang bertemakan isu sosial. Lagu berjudul Seperti Para Koruptor adalah salah satunya. Lagu ini menyindir para koruptor yang kehilangan kebahagiaan karena memakan uang hasil korupsi. Seperti para korup. Namun bukan lagu itu yang pernah menyebabkan Slank harus berurusan dengan hukum. Pada tahun 2008, Badan Kehormatan DPR berniat melaporkan Slank kepada pihak berwajib. Laporan tersebut dikarenakan lirik pada lagu Slank yang berjudul Gosip Jalanan. Penggalan lirik yang membuat Badan Kehormatan DPR melaporkan Slank adalah, bikin UUD, ujung-ujungnya duit. Lirik tersebut dianggap menistakan dan merusak citra DPR. Bikin UUD, ujung-ujungnya duit. Namun beberapa hari kemudian, rencana pelaporan tersebut tiba-tiba dibatalkan oleh pihak DPR dengan alasan yang tidak jelas. Diperkirakan, DPR khawatir hal tersebut dapat memicu kemarahan slankers yang memiliki basis massa yang tersebar, dari Sabang sampai Merauke. Bikin UUD, ujung-ujungnya duit. Bagi yang tumbuh besar dengan musik era 90-an, pasti tidak asing dengan lagu berjudul Gelas-Gelas Kaca yang dibawakan Nia dan Niati. Dan jika mendengar lagu tersebut, maka tidak akan ditemukan kejanggalan baik dari lirik ataupun musik yang sekiranya dapat membuatnya harus berurusan dengan pemerintah Orde Baru. Lagu yang diciptakan oleh salah satu penulis lagu terbaik Indonesia ini sangat populer pada masanya. Terdapat kisah pilu di balik lagu ini. Claudia Harahap, anak dari Rinto Harahap, mengatakan jika lagu ini tercipta ketika sang ayah berkunjung ke panti asuhan. Di sana Rinto Harahap menyaksikan anak-anak terlantar dan menangis di balik kaca jendela. Tangisan anak kecil itu seperti seorang anak sebatang kara yang kebingungan dan tidak tahu harus mengadu kemana. Rinto tersentuh akan hal itu, dan menjadikannya inspirasi menulis lagu yang mengisahkan anak yatim piatu yang hidup sebatang kara. Namun tidak banyak yang tahu kalau dahulu lagu ini sempat dicekal, dan dilarang diputar di stasiun televisi TVRI dan radio RRI. Pelarangan ini dicetuskan oleh Menteri Penerangan kala itu, Harmoko. Pelarangan ini disebabkan, karena lagu ini dianggap terlalu cengeng dan tidak memiliki semangat, bertentangan dengan semangat pembangunan ekonomi yang digaungkan pada saat itu. Harmoko juga mengatakan, jika dalam keadaan patah semangat dan cengeng, sulit diajak untuk bekerja keras. Hal serupa juga terjadi pada lagu Betaria Sonata berjudul Hati Yang Luka.
Berbeda dengan lagu Gelas-Gelas Kaca yang mengisahkan kepiluan seorang anak kecil sebatang kara, lagu Hati yang Luka mengangkat kisah konflik rumah tangga yang memuat kekerasan. Musik serta lirik lagu ini dianggap terlalu cengeng dan dikhawatirkan dapat menurunkan semangat pendengarnya, layaknya lagu Gelas-Gelas Kaca yang dibawakan Nia Daniati. Segenggam emas kau pinang. Hidup dibui bagaikan Pada masa Orde Baru, kebebasan musisi dalam berkarya dapat dikatakan cukup terkekang dan diintervensi oleh pemerintah. Sangat jarang ditemui pihak oposisi yang secara terang-terangan melakukan penentangan terhadap rezim Soeharto kala itu. Kalaupun ada, pasti tidak akan berlangsung lama, dan akan segera dibungkam secara paksa. Begitu juga yang terjadi terhadap salah satu band populer pada era 70-an bernama Deloitte. Band yang memiliki penggemar hingga Malaysia dan Singapura ini, harus merasakan kewas-wasan ketika terdapat pihak yang memata-matai dan mengincar mereka. Hal ini disebabkan oleh salah satu lagu mereka, yang berjudul Hidup Dibui. Lagu yang mengisahkan tentang kemeranaan seorang tahanan yang hidup di dalam penjara ini ternyata membuat pemerintah tidak nyaman. Lirik dan pesan lagu ini dianggap merusak citra pemerintah, terutama lembaga pemasyarakatan kala itu. Alhasil, Barce van Houten selaku pencipta lagu ini harus mengalami hari-hari yang berat ketika banyak pihak yang memata-matai pergerakannya, hingga bahkan ia harus menyamarkan namanya agar dapat menghindari orang-orang yang mengawasinya. hidup dibui bagaikan Teror suara senapan sugal yang gak terasa. Siapa yang tidak mengenal sosok legendaris yang satu ini? Musisi yang terkenal dengan lagu bertemakan kritik sosial ini sering dianggap sebagai pengganggu oleh pemerintah pada masanya. Iwan Fals dianggap sebagai pengganggu, karena sering menciptakan lagu-lagu yang bermuat sindiran, dan kritik keras terhadap kepemerintahan Orde Baru. Di antara sekian banyak lagu kritik pedas Iwan Fals, terdapat dua lagu yang harus membuat Iwan Fals berurusan dengan pihak berwajib kala itu. Lagu tersebut adalah lagu berjudul Mbak Tini dan Demokrasi Nasi. Hal ini terjadi ketika Iwan Fals melakukan konser di kota Pekanbaru. Iwan dituduh menghina kepala negara melalui lagu Mbak Tini. Dianggap menghina kepala negara saat itu. Karena? Sama ibu negara. Karena lagu Demokrasi Nasi sama Mbak Tini kalau nggak salah. Sama Hidup Pola Sederhana. Jadi bukan lagu Bento dan Bongkar. Oke. Lagu ini tidak pernah direkam dan Iwan mengatakan sudah tidak ingat lagi dengan lagu itu. Alhasil Iwan harus diinterogasi selama 14 hari. Sejatinya hal ini cukup aneh. Karena sebelumnya Iwan tidak pernah bermasalah ketika membawakan kedua lagu tersebut. Bahkan dahulu Iwan sering mengganti kata Soehardi pada lirik lagu Mbak Tini menjadi Soeharto, yang mana merupakan Presiden Indonesia saat itu. Yang jelas lagu tersebut telah membuat Iwan Fals mendekam di kantor polisi untuk selama 14 hari. Mbak Tini ini kan Anda bercerita seorang pelacur atau pelayan warung kopi. mantan pelacur kan? Iya, Mantan PSK lah ya, dan pekerja seks komersial. Dan Soehardi suaminya. Soehardi atau Soeharto? Waktu di panggung saya rubah jadi Soeharto.